bersyukur ya Tuhan bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang menyelamatkan kami umat-Mu ya Tuhan. Seharusnya kami binasa, seharusnya kami mati Tuhan dan menerima hukuman kekal. Karena tidak ada seorang pun benar di mata Tuhan. Semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Karena itu kami sangat bersyukur karena Tuhan kemudian datang untuk mengambil alih semua keberdosaan kami, menanggungnya seorang diri di atas salib, agar kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah Tuhan yang kami terima ini kami tidak sia-siakan, tetapi kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang Kau perintahkan bagi kami. Sampai akhirnya kami ditemukan benar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar pesan firman ini akan menolong kami, meyakinkan kami, agar kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Segala kemuliaan, pujian hanya bagi Allah di dalam Yesus Tuhan kami. Kami alaskan doa kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, luar biasa. Kita boleh berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan pada siang hari ini. Saya yang memberi judul firman Tuhan, merawat iman dengan baik. Kalau mau menghasilkan hasil maksimal, sebutlah tumbuh-tumbuhan begitu ya Bapak Ibu. Rawatlah, maka pasti akan menghasilkan maksimal. Segala sesuatu kalau dirawat dengan baik, maka tentu akan menghasilkan hal yang bermaksimal. Demikian juga iman, itu juga perlu dirawat, perlu dijaga, karena jika tidak, maka perjalanan kita, perjalanan hidup kita ini pasti akan bermasalah. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang akan menjaga kontinuitas hidupnya dalam menempuh pendidikan atau pembelajaran. Kalau dijaga dengan baik, ritme itu maka aman pasti, akan selesai tepat waktu. Tapi kalau tidak dijaga, malas-malasan, nggak ngerjain tugas, ujian nggak belajar, dan seterusnya. Saya pastikan sehebat apapun mahasiswa itu pasti nggak maksimal. Tetapi yang merawat proses pendidikan itu pasti maksimal. Dalam hidup ini kadang-kadang kita maunya instan aja, semua zaman instan. Nah iman pun diharap instan gitu. Padahal tidak demikian juga, semua yang instan, karena dunia yang instan ini memang beberapa hal baik, tapi untuk beberapa urusan lain itu tidak baik. Karena itu kita harus natural dalam kehidupan ini. Iman yang perlu dirawat dalam konteks Yosua pasal 3 ayat 1-5 ini berhubungan terhadap perjalanan panjang bangsa Israel ini yang sudah menjelang titik tujuannya, di mana mereka memang dibawa dari Mesir selama 40 tahun menuju ke Kanaan, dan mereka sedang ada di ujung, ada di kota Sitim. Ada satu peta yang saya ingin tunjukkan ya, coba di slide saya ada peta ya. Nah mungkin tidak terlihat tulisannya, tetapi Ibu Bapak bisa melihat titik-titik warna hitam itu bulat-bulat. Jadi di ujungnya di Rameses, di titik nomor 1 itu di Rameses, di Goshen, di Mesir, di mana Israel dipindahkan, diperintahkan untuk keluar dari sana menuju ke Kanaan, di mana kota atau wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Maka berjalanlah mereka itu, di titik-titik itu ada peristiwa-peristiwa besar tuh. Titik 1, titik 2 terus gitu. Ada banyak peristiwa-peristiwa di situ yang terjadi, di mana Allah campur tangan dalam banyak hal, meskipun mereka tegar tengkuk, meskipun mereka banyak melanggar, tetapi Allah terus tuntun dalam kasih karunia-Nya sampai pada akhirnya di titik yang terakhir di atas nomor 17 itu di Ai, di Sitim itu namanya.
Tetapi mereka itu nggak bisa menyeberang karena titik terakhir di mana mereka akan tempuh itu 18 itu mereka itu terhadang oleh satu masalah yaitu sungai Yordan yang memiliki kedalaman kalau sebak seperti yang diceritakan Yosua pasal 3 ini, pasang itu sangat dalam dan tidak memungkinkan orang bisa menyeberang karena mereka bukan bangsa yang bisa menyeberang dengan baik. Mereka bukan perenang begitu ya, apalagi membawa jumlah yang besar. Jadi dua masalah bagi mereka nggak bisa menyeberang, nggak bisa menginjakkan kaki ke Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Padahal mereka itu sudah ada di satu titik di mana mereka bisa melihat secara jasmani, tetapi mereka nggak bisa menyeberang. Pertama karena jumlah mereka yang banyak itu, yang kedua karena sungai yang melintang itu. Jadi peristiwa ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Peristiwa ini, hadangan ini, masalah yang di depan mereka ini betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadi mereka menanti mujizat Allah. Tapi saya bangga ya Bapak Ibu, Tuhan kita bukan Tuhan yang membuat aturan di mana aturan gak bisa kita kerjakan. Gitu. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan izin kepada kita mengalami banyak peristiwa, lalu peristiwa itu melampaui kemampuan kita. Enggak begitu, karena 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan Tuhan mengizinkan kita melewati sebuah pencobaan, tapi pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Jadi kalau kita diizinkan, maka semua diizinkan, pasti kita bisa melewatinya. Tidak ada sebuah peristiwa yang terjadi dengan sendirinya dalam hidup ini. Semua diizinkan Tuhan dalam rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan tidak untuk kecelakaan, tapi pasti mendatangkan damai sejahtera. Inilah yang saya pahami bahwa ternyata bangsa ini menghadapi masalah besar, tapi Tuhan kasih solusi, Tuhan kasih jalan keluar dalam hidup mereka. Bagaimana mereka bisa menyeberang, itu akan sangat ditentukan ketaatan, kepatuhan terhadap perintah ini. Ada di ayat ketiga saya ingin baca untuk kita ya. Saya tidak baca semuanya tapi saya ingin baca ayat 3 dan 5 nanti. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian, Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ada font yang berbeda warnanya, ya. Segera melihat, mengikuti. 3 kata ini adalah penting untuk diperhatikan oleh kita, karena ketiga ini adalah kata yang harus dikerjakan oleh mereka sebagai solusi atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Dalam hidup ini Bapak Ibu tidak sedikit kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang membuat kita termangu, gak bisa bikin apa-apa, bingung, mentok sana sini, kita gak bisa bikin apa-apa. Tapi percayalah, orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Pasti Tuhan akan menolong kita, memberikan solusi. Hari ini solusinya ditawarkan kepada bangsa itu. Ketika mereka mungkin protes, Tuhan, sepanjang 40 tahun kami berjalan di padang gurun. Kalau lihat peta tadi ya, sebenarnya itu pendek kan kalau ditarik garis lurus gitu ya. Beberapa literatur yang saya baca ya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau mereka mengikuti garis pantai itu sebenarnya pendek ya. Mungkin cuma 1-2 bulan mereka tempuh, bahkan ada satu tulisan mengatakan paling 40 hari gitu. Tapi ada jalur musafir, jalur yang biasa itu ya, itu jalan yang bisa ditempuh sebenarnya lebih pendek, lebih lama dari jalur pantai, tapi tidak sampai 40 tahun ketok kelet berputar-putar seperti itu gitu. Jadi ini ada sesuatu yang harus harus dialami oleh mereka, karena saya meyakini begini. Allah itu menghargai proses. Allah menghargai proses gitu. Bukan goal. Goal memang kita akan target, kita akan capai. Itu destiny kita, itu tujuan akhir kita ya. Tapi proses harus ditempuh. Nah, 40 tahun ini adalah proses karena Tuhan mengatakan dalam satu ayat, jangan sampai mereka menyesal nanti ya. Jangan sampai mereka itu bingung, mereka kaget karena Kanaan itu sebuah wilayah yang bukan kosong tapi dihuni oleh bangsa-bangsa. Di mana mereka harus berperang melawan mereka. Maka 40 tahun dijadikan sebagai kesempatan pelatihan. Proses bagi bangsa ini untuk melawan berbagai bangsa. Ada Moab, Edom, Amalek, bangsa-bangsa Mesopotamia itu. Dan mereka seringkali diceritakan di Alkitab berhadapan dengan mereka. Dan pengalaman itu adalah pengalaman yang memang diberikan kepada bangsa ini supaya ketika mereka menghadapi beberapa suku, ada suku Ena, ada suku Ai dan macam-macam yang ada di Kanaan, mereka bisa kalahkan bersama dengan Tuhan. Wah ini luar biasa ya, ini luar biasa.
Nah ibu bapak saudara sekalian, kembali ke soal 40 tahun di mana mereka sudah melewati proses panjang ini ya. Itu betul-betul adalah izin Tuhan agar mereka menjadi kuat begitu. Maka kalau belajar dari ini ya, kita ini memang harus bersyukur dan harus menghargai proses. Saya ada di dunia pendidikan ibu bapak, meskipun saya seorang gembala tapi saya membantu menjadi pengajar di Petamburan ya. Beberapa mahasiswa ini kadang-kadang tidak suka dengan proses. Orang lebih menghargai selembar ijazah ketimbang prosesnya. Padahal kesarjanaan ya, baik strata 1, 2, 3 itu yang mahal itu bukan lembar ijazahnya Pak. Yang mahal itu prosesnya. Itu prosesnya yang mahal. Karena proses itu akan membentuk orang. Kalau dia menjadi seorang sarjana S1 maupun dia magister maupun dia seorang doktor, maka kesarjanaan yang disandangnya itu sebenarnya adalah hasil sebuah proses. Bukan lembar ijazah yang melegitimit itu prosesnya. Malu kita menyandang gelar sarjana, malu menyandang gelar magister atau doktor sekalipun, lalu kualitasnya nggak seperti itu gitu. Karena proses nggak dilalui gitu. Kan sedih ya Bapak Ibu. Ada orang bisa, ini saya nggak ngomong di dunia pendidikan lain, di dunia teologi aja lah, di mana saya ada di dalamnya. Saya sedih aja kalau lihat ada orang yang dalam 1 tahun 2 gelar bisa diraih, gitu. Dalam 1 tahun 2 gelar diraih. Saya ketemu dengan seorang di Bandara Supadio di Pontianak. Nah orang ini nyapa saya, Pak Heru katanya, apa kabar Pak? Oh baik. Saya ingat kan. Loh, gimana kabar sekarang? Ya Pak, saya ada keperluan pelayanan di daerah sini katanya. Lalu dia sodorkan nama, Pak ini nomor handphone saya udah ganti Pak. Iya. Saya kaget dia pakai gelar itu, DR. Seingat saya, dia ngambil mata kuliah belum selesai. Mata kuliah saya gitu loh, belum selesai. Karena saya ingat waktu saya absen, ini udah DO Pak katanya, dia nggak masuk lagi Pak. Oh, jadi itu rasanya belum setahun, karena itu semester yang lalu gitu, semester sebelumnya. Jadi S1 belum selesai 1 tahun yang lalu, sekarang dia menyandang gelar doktor. Sudah dipastikan dari mana itu gitu loh. Saya percaya sebuah statement ini ya, proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Enggak akan gitu. Jadi kalau ada orang seperti itu, saya rasa dia adalah orang yang hanya mengejar goal daripada proses. Sementara Allah menghargai proses. Sungai Yordan, masalah yang sedang mereka hadapi, ini adalah proses. Mereka harus lewati itu. Nah, serta-merta Allah langsung mengangkut orang Israel dalam sekejap, pindah ke Kanaan. Allah bisa nggak? Bisa aja. Kalau Allah apa yang susahnya sih? Allah Maha Kuasa kok, bisa saja Tuhan melewatkan mereka tanpa melewati rintangan gitu. Ya, sangat bisa. Tapi Allah adalah Allah yang menghargai proses. Maka hari ini dari mimbar gereja ini saya ingin mengatakan Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Jangan buru-buru membuat kesimpulan, ini adalah petaka bagi saya. Karena kadang-kadang semua diizinkan untuk melatih kita naik level lagi. Dan sampai pada akhirnya saudara mengakui ada campur tangan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Yang akan membiarkan kita gitu. Nah ini cerita ini. Mereka mungkin protes, beberapa orang, loh Tuhan, kita udah capek-capek nih, udah 40 tahun, di depan mataku udah kulihat di mana negeri berlimpah susu dan madu di depan, tapi kita nggak bisa nikmati. Sungai ini terlalu lebar, sungai terlalu dalam, bagaimana kita bisa menyeberang? Mereka pasti marah sebagian, mereka mungkin protes sebagian. Tapi Tuhan berfirman kepada mereka, aku akan mengadakan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Lakukan apa itu? Nah ini yang saya ingin sharingkan kepada kita. Yang pertama kata segera. Segera setelah kamu melihat. Kata segera ini sebenarnya ada dua. Ini kata segera ini Bapak Ibu punya arti yang tidak hanya sekedar lawan dari selekasnya, secepatnya, tidak berlambat ya. Tapi pengertian ini lebih dari kata segera itu ya. Karena kata segera ini memiliki arti yang lebih dari sekedar itu gitu ya. Kata segera kalau saya hubungkan dengan objeknya ya, dengan objeknya yaitu tabut Allah yang mereka harus ikuti, maka ini berhubungan dengan reaksi yang harus atau respon yang harus segera dilakukan.
Respon yang cepat yang mereka harus lakukan, segera itu tidak tidak lambat, tidak berleha-leha, bersantai-santai, tapi langsung merespon apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sebab kalau tidak segera, tabut terlalu jauh, ada jaraknya kan, terlalu jauh dari mereka dan mereka tidak bisa melihat itu, maka mereka akan kehilangan jejak. Jadi tabut yang diangkut para imam itu Bapak Ibu menjadi petunjuk begitu, jadi guide begitu, penuntun. Ya mereka nggak bisa pakai alat aplikasi yang bisa menolong ya. Tapi mereka petunjuknya itu tabut gitu yang diangkat tuh. Jadi kalau mereka melihat tabut ya sudah, ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, berhenti ya berhenti, kalau berjalan ya berjalan. Seperti itu. Jadi mereka harus merespon dengan cepat perintah Tuhan. Ketika berlambat mereka akan ditinggal dan tersesat, nggak akan sampai ke Kanaan. Saya tadi menganalogikan begini ya, tujuan orang Israel adalah Kanaan, yaitu Yerusalem yang ada di Kana itu. Sementara tujuan kita adalah Yerusalem baru. Sama saja, ini adalah sebuah journey yang kita harus lalui dalam hidup ini, masing-masing kita melewati itu, dan tujuan akhir kita adalah Yerusalem baru. Kalau ibu bapak mengikuti petunjuk ini, maka saya percaya kita akan sampai ke Yerusalem baru itu. Nah, kata segera yang saya maksud di sini adalah sebuah respon cepat yang tidak boleh berlambat-lambat. Karena Allah terus bergerak dalam hidup ini, itu momentum, itu adalah satu kesempatan. Saya mencantumkan ayat di situ sebagai pembanding dalam Efesus pasal 5, 15, 16 itu ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kairos, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi ini respon yang cepat, jangan kayak orang bebal. Jangan sampai orang seperti orang bodoh. Tapi mari kita merespon dengan cepat semua perintah-perintah Tuhan. Karena Kairos itu kadang tak berulang Pak. Kesempatan itu kadang gak diberikan lagi kepada kita. Jadi kalau ibu bapak punya kesempatan yang diberikan Tuhan, raih cepat. Karena momentum itu mungkin tak terulang kepada kita semuanya. Beberapa minggu yang lalu saya pulang ya ke rumah melewati rumah jemaat. Saya digerakkan Tuhan saja. Kamu mampir di rumah itu kira-kira. Suara saya begitu, mampir kamu pergi rumah itu. Saya bertanya-tanya ngapain itu? Ya mampir aja gitu kan. Jadi saya mampir. Waktu saya mampir ke rumah itu lalu saya ketemu dengan keluarga ini dan punya kesempatan untuk ngobrol dengan bapak yang sakit itu. Bapaknya sakit. Jadi memang saya tahu jemaat itu sakit, jadi saya mampir, saya ingin mendoakan, jadi doakan gitu. Tapi di tengah saya berbincang lalu mau mendoakan, saya tuh mendengar kira-kira ya, perasaan saya tuh diperintahkan gitu. Doakan jemaat ini untuk meniru gitu. Jadi doa pertobatan gitu kira-kira gitu. Kamu suruh dia ngikuti kamu doakan pertobatan. Saya cuma mengernyitkan dahi saya. Ini kan orang Kristen lama dalam hati saya. Kenapa saya harus berdoa suruh nirukin kayak anak kecil begitu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Tolonglah aku kayak gitu kan. Jadi kayak anak kecil berdoa di sekolah minggu gitu. Tapi saya disuruh begitu gitu kan. Saya ya coba berdoa aja. Akhirnya karena suruh doa pertobatan saya berdoa begitu. Saya minta supaya dia mengikuti saya. Saya berdoa Tuhan dia ngikuti saya lalu ampuni saya sungguh-sungguh menerima Engkau juru selamat satu-satunya dan aku tidak bimbang percaya sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup percaya kepada. Doa pertobatan gitu. Dan dia ngikuti. Waktu saya ngomong aku menerima Engkau juru selamat satu-satunya dalam hidupku. Itu terbata-bata dia mengikuti kalimat itu dan saya merasakan getaran suaranya gitu. Bagaimana dia itu begitu terharu. Saya nggak ngerti lah perasaannya, tapi dia itu terhenti di kalimat itu gitu. Dan dia mengikuti itu. Setelah selesai ya biasa saja. Saya pulang gitu ya. Dan minggunya pagi-pagi itu istrinya yang beribadah lalu ngomong ke saya begini. Pak Pendeta, terima kasih banyak ya Pak. Kok Bapak bisa lakukan itu katanya. Karena itu yang ditunggu Pak sebenarnya. Beberapa belakangan ini suami saya itu Pak meragukan Yesus Pak. Jadi dia banyak belajar buku-buku dari buku-buku agama lain. Apa betul sih Yesus juru selamat ya? Apa betul gitu ya? Jadi mungkin dia putus asa karena sudah lama sakit gitu ya. Dia putus asa mungkin karena ini. Sampai dia mempertanyakan ketuhanan Yesus gitu. Ke juru selamatan Yesus. Jadi ketika saya mengatakan itu, dia merasa bahwa ini jawaban gitu.
Waktu saya menuntun dia dalam doa seperti anak kecil, ini jawaban dia untuk meyakinkan dia Yesus Kristus adalah juru selamat gitu. Tidak lumrah seorang pendeta yang mendoakan orang Kristen lama dengan cara itu gitu. Karena saya mendengar, ya, karena saya patuh kepada perintah Tuhan, saya lakukan itu. Dan hari itu saya menyelamatkan satu orang. Gak lama meninggal orang itu, gak lama meninggal. Ya, wow, saya kemudian merasa Tuhan, memang betapa penting kita membangun kecerdasan spiritual kita di hadapan Tuhan. Ibu Bapak, hidup ini terbatas Pak. Hidup ini terbatas dalam banyak hal, kita ini nggak banyak tahu begitu. Membangun kecerdasan rohani di hadapan Tuhan itu menjadi sangat penting. Segera kalau saya hubungkan dengan objek, ya keterangan tempat, yaitu tabut, harus mengikuti, ini berhubungan dengan posisi. Jadi umat Israel harus ada di belakang dari Tuhan. Ini sebuah petunjuk jelas. Orang yang akan sampai ke kerajaan Allah, yang akan sampai ke Yerusalem baru adalah orang yang memastikan Yesus Kristus adalah pemimpinnya. Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, memastikan Yesus Kristus yang menjadi penuntun hidup kita, pemimpin hidup kita. Ini menegaskan bahwa kita ini manusia yang sangat terbatas. Alasannya karena umat Israel belum pernah melewati jalan tersebut sebelumnya. Ayat yang keempat, jelas di situ mengatakan, karena kamu belum pernah melewati jalan itu sebelumnya. Ibu Bapak, kita tidak akan pernah tahu terjadi 5 menit dari sekarang. Saya nggak ngerti setelah ini saya pulang akan terjadi apa di jalan raya. Saya juga nggak tahu. Hidup ini tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi setelah sekarang kita ini. Ada di antara kita yang tahu apa yang terjadi besok? Nggak ada yang tahu Pak. Mungkin semua baik-baik saja, tapi mungkin juga di antara kita ini ada yang berpulang kepada rahmatullah. Nggak ada yang tahu kok. Yang ngomong juga bisa begitu. Bukankah ada banyak orang pendeta langsung jatuh di mimbar meninggal dunia? Banyak sekali. Jadi tidak ada yang tahu, ini menegaskan saya dan ibu bapak semua, pastikan Yesus Kristus adalah pemimpin hidup kita, yang berjalan memandu kita, yang berjalan menuntun kita. Kita ini nggak tahu dengan kehidupan ini. Orang yang bijaksana akan menjadikan Tuhan menjadi pemimpinnya. Maka dengan demikian tidak ada hari yang akan dilewati dari sebuah waktu tanpa dia duduk dulu di kaki Tuhan, berdoa pagi-pagi membangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah aku hari ini, aku akan beraktivitas bersama dengan keluarga besarku, biarlah tuntunanmu menyertai aku hari ini dan keluargaku. Saya percaya doa yang semacam itu adalah doa orang percaya yang betul-betul rendah hati di kaki Tuhan, mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada tuntunan Tuhan. Orang Israel butuh itu. Kalau mereka tidak lakukan itu, mereka sok pintar, sok tahu, lalu berjalan semaunya sendiri. Saya pastikan mereka nggak akan sampai ke Kanaan Pak, kesasar di padang gurun. Tapi tabut Tuhan yang harus mereka ikuti menjadi petunjuk jelas bagi mereka, agar mereka mengikuti ritmenya Tuhan. Ya, supaya mereka mengerti betul ritme itu. Berhenti ya berhenti, jalan ya jalan, ke kanan ya ke kanan, ke kiri yang ke kiri gitu. Jangan pernah mengatur jalan hidup kita sendirian tanpa Tuhan. Itu yang kata pertama. Kata yang kedua adalah melihat Ibu Bapak. Melihat, segera setelah kamu melihat tabut perjanjian Allah. Saya meyakini kata melihat ini pun adalah sebuah perintah yang harus dipatuhi oleh umat Israel. Secara literal ya melihat itu secara kasat mata gitu, seperti Anda lihat saya lihat Anda gitu, itu melihat namanya. Nah, tabut itu harus dilihat seperti itu. Tapi secara metafora, kata ini sebenarnya juga memiliki arti yang sangat penting. Di mana mereka itu harus terkoneksi, terrelasi antara umat, matanya umat, kelompok ini dengan tabut itu. Tabut itu adalah, tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Allah ya Bapak Ibu. Jadi tabut Tuhan itu adalah penuntun bagi mereka. Karena itu orang yang percaya kepada Tuhan, pastikan hidupnya tetap terkoneksi kepada Tuhan. Lepas dari koneksi itu Bapak Ibu, berbahaya hidup ini Pak. Sangat berbahaya. Ya. Anak saya kalau diajak gitu ya, sekarang udah susah, udah umurnya begitu, kayaknya udah mau lulus, mau sarjana gitu. Cari waktunya susah, kalau dulu masih kecil bareng kita, kalau udah begitu waktunya banyak aja, banyak alasan. Jadi kalau mau ada acara keluarga itu seringkali
pertanyaannya gini, Pak, di sana ada internet nggak? Ah, itu pertanyaan pertama tuh. Itu pertanyaan pertama. Saya berpikir dunia sudah berubah ya. Manusia ini kayaknya nggak bisa lepas dari internet gitu. Jadi kebutuhannya di situ. Ya. Kenapa? Ketika dia lepas dari internet, wah sudah repot ya. Repot ya. Mendingan dia tinggal di sebuah hotel 1 minggu gitu, internetnya kenceng gitu ketimbang di satu pulau 1 hari gitu. Terputus hubungan dengan dunia luar. Wah itu penderitaan bagi anak-anak muda sekarang. Jadi sangat butuh internet. Handphone itu nggak pernah lepas dari tangannya. Ya, kalau lepas internet dari kita merasa dunia sudah bubar. Dunia sudah runtuh begitu. Pernahkah kita membayangkan bahwa betapa kita membutuhkan hal yang sama dalam hubungannya dengan Tuhan? Ibu bapak terlepas dari Tuhan, terlepas koneksinya dari Tuhan, runtuh hidup ini. Ya. Karena itu biarlah pesan dari Yosua 3 ayat 3 ini dalam korelasi antara umat Israel dan tabut Allah harus tetap terkoneksi, terjaga. Maka demikianlah seharusnya saya dan saudara dalam hubungannya dengan Tuhan kita. Pastikan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Siang dan malam, hidup ini tetap harus terkoneksi. Ada keintiman yang terbangun, pujian penyembahan tak henti dari mulut kita keluar. Pastikan itu terus menerus dalam hidup ini, lakukan. Karena menurut saya untuk kepentingan itulah Anda dan saya dipanggil menjadi orang-orang percaya supaya kita bisa menunjukkan diri, kita tetap terkoneksi dengan Allah. Nah, kata yang ketiga adalah mengikuti. Mengikuti. Kata ini adalah kata yang berhubungan dengan kata segera dan melihat di atasnya. Jadi umat ini diajak untuk mengikuti semua yang dilakukan oleh imam Lewi dalam proses mengangkat tabut Tuhan itu. Nah ibu bapak saudara sekalian, ada catatan menarik yang saya ingin sampaikan kepada kita. Rupanya ada perubahan tuntunan Tuhan yang tadinya mereka dituntun oleh Allah melalui tiang awan dan tiang api dari sejak Keluaran pasal 13, Keluaran awal. Jadi waktu mereka baru keluar dari Mesir, mereka sudah dituntun oleh Allah dalam wujud yang nyata, yaitu tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu adalah tiang yang menaungi mereka dari teriknya panas di padang gurun. Lalu tiang api itu adalah satu tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dari dinginnya malam. Cuaca yang ekstrim di padang gurun tidak memungkinkan mereka tanpa perlindungan seperti ini. Tapi yang terpenting di atas itu, ternyata tiang awan dan tiang api pun menjadi penuntun, menjadi guide, menjadi petunjuk bagi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Kanaan, Yerusalem yang mereka memang akan tuju itu. Dengan demikian maka jelaslah Alkitab menegaskan cara Tuhan menolong kita banyak sekali. Esensi Tuhan tak pernah berubah. Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Tetapi Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong saya dan saudara. Allah tidak kekurangan cara untuk menolong saya dan saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak. Saya ini hamba Tuhan ya Pak. Saya pendeta yang menjalani kehidupan menggembalakan. Saya sudah 32 tahun menggembalakan di sebuah wilayah yang menurut saya hijau. Ya, sangat hijau lah daerah situ, sangat hijau. Saya dikelilingi oleh 42 pondok pesantren, satu cuma gereja di samping saya itu. Dan kami mendapat tekanan luar biasa lah, tekanan luar biasa. Tapi tekanan demi tekanan yang saya alami, saya cerita tadi dengan Pak Gembala dan pengurus-pengurus gereja. Saya 13 tahun bergumul dengan izin gereja itu ya. Tapi Tuhan buka jalan luar biasa hanya karena pertemanan saya dengan kepala daerah. Selama ini saya nggak menemukan titik temu gitu, nggak menemukan cara begitu. Selalu mentok, ini gagal. Sampai jemaat ngomong begini ke saya, Pak Pendeta, kita ini sudah mengeluarkan dana banyak ya Pak. Setiap tahun kita kasih parcel untuk tokoh-tokoh agama, tapi tokoh-tokoh yang kita kasih parcel itu yang menandatangani menolak perubahan gereja loh Pak. Kayak membuang garam ke laut Pak. Berhenti aja lah, nggak usah buang-buang kas gereja.
Saya ngomong ke pengurus seperti ini, Pak, kita itu memberi bukan karena kelimpahan, Pak. Kita memberi itu karena memang kita ini mengasihi mereka. Dan tidak ada hubungannya dengan izin, Pak. Jadi kalau kita memberi bukan supaya dapat izin, saya rasa kita abaikanlah itu. Tetap kita harus berbuat baik kepada mereka ya. Ya tapi mereka itu kan yang menolak kita, Pak. Ya sudahlah, pasti ada cara Tuhan. Waduh berbagai cara, Pak. Pendekatan ke sini, mentok ke sini, mentok ke sini, mentok. Waduh sampai saya pada satu titik ngomong ke multimedia, udah nggak usah diumuman lah, abaikanlah soal pembangunan gereja gitu, abaikan aja gitu. Udah nggak usah umumkan, udah capek juga gitu jemaat, kapan bangunnya gitu kan, karena nggak dapat izin. Tapi Pak, sekali lagi, Tuhan itu punya 1001 cara untuk menolong kita Pak. Jangan pernah ragu soal itu. Sampai suatu saat saya ditolong oleh kepala daerah yang baru dilantik itu ya. Dan dia menyuruh saya untuk datang ke rumah dinasnya dan saya langsung datang dan dia memberitahu, Pak pernah ngurus gereja dokumennya mana Pak? Ada saya bilang, ini Pak Pendeta, saya kasih sama dia. Lalu apa yang saya perbarui? Udah gak usah Pak Pendeta, Bapak tunggu aja di rumah, nanti kami akan urus semuanya. Diurus Pak, jadi semua Pak diurus, kurang dari 1 bulan. Ada 2 hal yang dibuat oleh kepala daerah ini ya. Yang pertama, IMB keluar. Yang kedua, tanah gereja itu yang tadinya HGB menjadi sertifikat atas nama Gereja Betel Indonesia. Luar biasa loh Pak. Dan yang unik lagi, tak 1 peser pun yang dikeluarkan oleh gereja. Karena ada kalimat begini, waktu di depan saya dia ngobrol kan mau mengangkat telepon ke salah satu bagian yang mengurus itu. Kalau ada biaya ya, tolong nanti tagihkan ke saya semuanya. Oh baik Pak, kira-kira begitu. Jadi semua ditanggung oleh teman saya satu ini. Saya percaya dia dipakai oleh Tuhan. Saya cuma ingin mengatakan begini loh Pak ya. Ibu bapak jangan pernah berkesimpulan terlalu cepat mengatakan, aduh selesai sudah semuanya. Udah gak mungkin lagi. Udahlah mentok sana, mentok sini. Ibu bapak, Tuhan tidak kekurangan akal. Tuhan juga gak akan kekurangan cara. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong saya dan saudara. Pastikan itu kita imani dalam hidup kita. Buktinya ini. Ya, selama 40 tahun mereka sudah terbiasa dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Mungkin pagi itu mereka melihat, loh kok tiang awan gak ada? Loh kok tiang api gak ada nih? Waduh jangan-jangan Tuhan ninggalin kita nih. Wah jangan-jangan kita dibiarkan mati kedinginan malam-malam. Jangan-jangan kita mati kepanasan siang-siang di padang gurun seperti ini. Oh tunggu dulu. Tunggu dulu, rupanya Tuhan adalah Tuhan yang memiliki cara yang luar biasa. Entah bagaimana, tapi hari itu berubah tuntunan Tuhan. Dari yang biasa dituntun oleh tiang awan dan tiang api, sekarang dituntun oleh Imam Lewi yang mengangkat tabut Tuhan. Dan hari itu mereka menyeberang ke sebelah sana. Dan mereka itu menempati lembah yang penuh dengan susu dan madu. Artinya bukan di padang gurun lagi. Mereka ada di pepohonan yang rindang, mereka ada di tempat-tempat di mana mereka bisa hidup, melangsungkan hidup untuk masa yang panjang ke depannya. Luar biasa. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang memiliki 1001 cara untuk menolong saya. Yang terakhir, yang keempat. Saya ingin baca ayat 5 ya. Saya ingin baca ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wow, ini adalah satu perintah yang keempat yang mereka harus patuhi supaya mereka bisa menyeberang sungai Yordan. Yaitu kuduskanlah dirimu. Bapak Ibu, kata kudus atau kados ini banyak sekali dipakai oleh Alkitab. Kados atau kudus adalah identitas Allah. Ini hakikat Allah. Karena itu Tuhan mengatakan banyak di ayat-ayat yang lain, kuduslah dirimu sebab aku kudus. Jadi kekudusan Allah menjadi syarat mutlak bagi bangsa itu untuk melihat dan mau mengalami mujizat Allah. Tidak mungkin bangsa ini akan mengalami mujizat Allah kalau tidak dikuduskan. Nah pertanyaannya begini, kenapa mereka harus dikuduskan? Ada apa? Saya kasih catatan sedikit ya Bapak Ibu. Bangsa ini telah 40 tahun melewati lembah kekelaman mereka, menghadapi berbagai-bagai suku-suku bangsa. Sangat banyak yang mereka temui di perjalanan selama 40 tahun. Mereka adalah bangsa-bangsa di padang gurun, Median. Mereka adalah bangsa-bangsa kelompok Mesopotamia. Banyak sekali suku-suku di sana. Dan mereka bergaul dengan situ. Sehingga terjadi asimilasi, terjadi percampuran adat, terjadi sinkritisme, pencampuran aduk keyakinan. Dan ada satu literatur yang saya baca. Tidak kurang dari 2.700 ilah yang mereka kenal, yang mereka temui. Dan tidak sedikit dari bangsa itu kemudian tergoda untuk percaya kepada ilah-ilah itu.
Itu sebabnya Allah ingin menguduskan bangsa ini. Mereka harus dikuduskan dari semua bentuk penyembahan-penyembahan berhala itu. Kuduslah dirimu, sebab besok aku akan melakukan perbuatan yang ajaib. Jadi perbuatan ajaib dari Allah, mujizat Allah, sungai Yordan menjadi kering, tidak akan pernah terjadi kalau mereka tidak dikuduskan terlebih dahulu. Maka hari itu, mereka ditahirkan. Ya, mereka ditahirkan melalui korban bakaran. Nah bagi kita Bapak Ibu, tentu pengudusan ini tidak lagi dikerjakan melalui pentahiran korban bakaran. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena pengudusan itu telah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tugas Anda hanya sederhana. Percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, melekat sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang telah membebaskan kita. Disitulah terjadi proses pengudusan bagi kita. Ini yang membuat saya bangga percaya kepada Yesus Kristus. Seperti kesaksian Ibu Ruth tadi itu ya. Saya bangga, karena kita satu kelompok dulu Bu dari situ. Saya bangga, kenapa? Karena kalau bukan karena konsep teologi itu ya, saya nggak percaya. Ya. Karena konsep saya dari kecil saya udah diajarin, udah katam berapa kali lah itu dah. Tapi ada pembengkokan, ada informasi palsu atau sesat yang diajarkan yang saya terima dalam hidup ini. Saya nggak pernah mengerti keselamatan apa sih gitu. Sampai pada satu titik saya mengerti ternyata manusia telah berdosa dan butuh penyelamat. Tidak ada konsep keselamatan diajarkan di kitab-kitab suci yang lain. Hanya ada dalam Injil Yesus Kristus. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tidak ada seorang pun menjadi selamat hanya karena berbuat baik. Karena kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Kejadian 6 ayat 5. Itu yang membuat saya sadar, oh iya ya. Apapun dikerjakan oleh manusia, menggapai Allah dengan semua perbuatan baik. Nol, gak bisa. Gak mungkin. Kalau harus ditimbang seperti Ibu cerita dengan jembatan Sirotol Mustaqim itu ya Pak. Seperti itu, tahu gak? Itu jembatan lebarnya itu rambut dibelah 7. Siapa yang bisa lewat Pak? Bambu satu aja gak bisa lewat loh. Bambu gede kan? Gak bisa lewat. Yang bisa lewat cuma sirkus tuh. Tukang sirkus, ada adil Tuhan yang masuk surga cuma tukang sirkus semua. Ya, bagaimana coba? Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena ternyata keselamatan tidak hanya karena itu. Keselamatan itu ternyata bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mengatakan Ibu Bapak, konsep pengudusan ini menjadi penting. Mereka dikuduskan oleh korban bakaran, pentahiran namanya. Dan mereka hari itu dari yang kaya, yang miskin mengorbankan korban bakaran. Mereka diproses pentahiran dan mereka menjadi kudus sehingga mereka melihat mujizat Allah. Tapi bagi kita, itu perjanjian lama, tapi kita perjanjian baru. Cukup percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh-sungguh selesai semua dikerjakan. Salib telah menyelesaikan semua itu Bapak Ibu. Bersyukur kan? Nah sekarang kekudusan itu tidak hanya pada start itu. Bagi kita sekarang panggilan kekudusan ini menjadi sebuah panggilan yang terus harus dikerjakan. Maka itu coba kekudusan itu Bapak Ibu kalau ini kan jenis katanya imperatif Pak. Ini bukan saran. Ini bukan sunnah ini kalau bahasa saya dulu. Ya dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa gitu. Nggak gitu. Ini wajib hukumnya. Ya, wajib dan progresif loh. Ini progresif artinya harus semakin baik. Progresif itu artinya harus semakin dikerjakan keselamatan dalam hidup kita. Jadi kalau dulu kita berdosa, saya ketok ya, dosanya dulu sebelum percaya Yesus, dosa, banyak gitu. Ketika percaya Yesus, cek, dosa lagi bisa nggak Pak? Bisa, bunyi lagi. Tapi beberapa menit bunyi lagi. Itu kemanusiaan kita, masih berdosa. Tapi kita akan menuju kepada kesempurnaan di dalam Yesus. Ini akan semakin jarang bunyinya Pak. Kenapa? Karena progresif tadi, pengudusan terus akan mengerjakan kita gitu. Jadi waktu dulu belum percaya Yesus gini Pak, setelah percaya Yesus, wah itu gak benar itu. Itu gak benar tuh. Itu jelas gak benar itu. Anda itu ketika percaya Yesus, ketukannya jarang Pak. Bukan semakin kenceng. Kalau semakin kenceng berarti gak benar itu. Ya Pak. Nah, kekudusan ini kalau kita melihat dimensinya ya, kekudusan itu, coba next Pak. Itu wajib pertama hukumnya. Yang kedua, kekudusan itu
Bukan hanya dulu, tapi seterusnya, progresif gitu, seterusnya. Dan ingat, kekudusan itu bukan sebagian, tapi keseluruhan. Kekudusan tuh nggak bisa mulut doang. Pak, kok bisa gitu? Ya karena ada banyak orang Kristen, kudusnya cuma mulutnya doang gitu. Sedikit-sedikit, haleluya. Sedikit-sedikit, puji Tuhan. Bahasa roh kemana-mana. Ya. Sampai nawar cabai di pasar pakai bahasa roh. Percuma. Enggak, itu nggak bisa menjadi indikator, Pak. Kekudusan itu keseluruhan hidup kita. Dan yang paling susah adalah pikiran kita. Wah, itu yang paling susah. Tapi kita tidak boleh terus-terusan minta excuse dari Tuhan. Tidak boleh. Kita yang percaya kepada Kristus terus melatih diri mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya kita akan mencapai kesempurnaan di dalam Yesus. Ending dari cerita ini, orang Israel itu mengalami happy ending, Pak. Ketika mereka melakukan semua itu, lalu imam itu menginjakkan kaki. Air menyentuh kakinya, lalu tiba-tiba menjadi kering itu sungai Yordan. Dan kembali lagi mujizat terjadi. Orang Israel yang 2 juta jumlahnya bisa menyeberang sungai Yordan itu. Sampailah mereka ke Kanaan. Sampai di Yerusalem baru. Demikianlah janji dari Allah kepada kita yang percaya sungguh-sungguh, yang dikuduskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka ketika kita menginjakkan kaki dalam kehidupan ini, kita diselamatkan. Kita akan sampai kepada kerajaan Allah yang kekal itu. Ya. Mujizat Allah terjadi bagi bangsa ini. Dan mujizat Allah yang sama terjadi bagi saya dan saudara. Dalam hari-hari hidup kita ya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Haleluya. Hari kita akan berdoa sebelum mimbar ini saya kerjakan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Beberapa menit kami mendengar firman. Tuhan menolong kami. Biarlah kami membangun kecerdasan spiritual kami, tidak terus-menerus menjadi kanak-kanak. Ada saatnya kami harus bangun dari ketertiduran rohani kami, untuk segera bangkit dari keadaan itu dan melihat visi Tuhan yang Kau beri bagi kami. Mengikuti rencana Allah dalam hidup kami, mengerjakan keselamatan dengan tekun dalam hidup kami. Terus berada dalam tuntunan Allah, tidak terlepas dari koneksi dengan Allah. Kami percaya pengudusan Yesus Kristus yang terjadi terus-menerus dalam hidup kami akan membuat kami menjadi orang-orang pilihan yang layak menerima kerajaan sorga. Terima kasih kepada Tuhan, tolong jemaat Tuhan yang mendengar firman ini, mungkin di antara kami sedang bergumul saat ini, tertegun, termangu, terduduk, Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena beratnya beban kehidupan, karena mentok sana sini. Tapi kami percaya cerita ini menolong kami bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah melampaui memberikan pencobaan kepada kekuatan kami. Tetapi Tuhan mengizinkan kami melewati semua lembah kekelaman ini. Tapi percaya ada solusi yang Kau tawarkan kepada kami. Tangan-Mu terulur kepada kami. Tugas kami adalah menggapainya, memegangnya supaya kami bangkit dari semua keadaan ini. Dan melihat pertolongan Tuhan disediakan bagi kami orang-orang percaya. Berkati jemaat Tuhan yang mendengar firman Allah. Berkati gembala jemaat dan seluruh staf gembala, pengurus gereja dan seluruh sidang jemaat. Biar gereja Tuhan di sini menjadi terang dan garam yang terus berkembang, terus memberkati, terus Tuhan menjadi sinar bagi sekitar hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan terus melengkapi kami dan memberkati semua jemaat yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berdoa meyakini firman terus hidup dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.